นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตตังสรณังกัจฉามิ บุตตังสารนังกัจจามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจจามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจจามิ ดุติยัมปิบุตตังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิบุตตังสารนังกัจจามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิบุตตังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิ สรณกัมนังปริปุนัง อามาบันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรามานิสิกขาปะดังสมาธิยามิ อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวรามานิสิกขาปะดังสัมมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจจาจาราเวรามานิสิกขาปะดังสัมมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณี
sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama dardhana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapama dardhana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena boga sampada silena niputing yanti tasma silang wisodaye. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya pemimpin puja memimpin membacakan Dhamma Desana Aradana di halaman 62. Handamayang Dhamma Desana Radanang Barnamase Brahmacaloka Dipati Sampati Katanjalia Diwarang ayacata Santi dasata Paraja kajatika Desetu damang anukampi mang pajang Brahma Sahampati sang penguasa dunia beranjali seraya memohon di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Dhammapada Khoda Waka Syair 223. Ya, pemimpin puja bakti yang terhormat. Mana pemimpinnya? Ya,
para upasaka, para upasika, Bapak Ibu, saudara-saudari, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Luar biasa berarti sudah termasuk sehat ya. Sudah termasuk apalagi happy. Ya. Ada yang enggak sehat hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Sehat jasmaninya? Batinnya? Sehat. Hah? Kantongnya bagaimana? Kanker. Tahu kanker? Kantong kering. Ya. Enggak apa-apa. Kantong kering bisa dicari, ya. Yang bahaya itu sakit jasmani, sakit batin. Kalau sakit jasmani ini bahaya. Ya. Bikin apa? Bikin kantong tambah kering. Ya kan? Nah, Bapak Ibu semua, hari ini hadir bersama-sama di Wihara. Kenapa bisa hadir? Kenapa bisa hadir? Kenapa bisa berkumpul sekarang di Wihara? Apakah karena kewajiban? Apakah karena hari Minggu? Kenapa? Oh, begitu. Selain itu ada enggak alasan atau faktor lain? Apa? Berbuat baik, apalagi? Ya karma baik sama Nera. Ya. Nah, pernah enggak Bapak Ibu, saudara-saudari merenung, melihat keadaan, melihat diri sendiri, melihat perubahan yang terjadi? Pernah enggak? Enggak pernah? Pernah nggak menyadari, oh hari ini kok rasanya jasmani semakin ada sakit-sakitnya. Rambut yang dulu hitam sekarang sudah mulai berubah. Menjadi apa? Hah? Putih. Kenapa kau bisa putih? Hah? Apa karena semir? Apa karena dirinya sendiri? Karena usia. Kita semua bersama-sama telah merasakan ya fenomena kehidupan ini, masa-masa hidup ini, ya. Pernah merasakan jadi bayi? Yang nggak pernah coba angkat tangan. Pernah ya? Pernah merasakan menjadi anak-anak? Pernah. Pernah merasakan menjadi remaja? Pernah. Yang belum pernah remaja siapa? Pernah merasakan menjadi dewasa? Pernah. Pernah merasakan menjadi tua? Coba mana suaranya yang pernah merasakan menjadi tua? Enggak boleh malu, enggak boleh berkecil hati. Ya. Nah, yang muda-muda ini, yang ketawa yang muda-muda jangan senang dulu loh. Jangan senang dulu. Nah, yang sudah menjadi tua ada? Coba angkat tangan. Nah. Yang dewasa menjelang tua angkat tangan. Enggak sama Nera. Saya itu tetap merasa masih muda saja. Ya. Nah, itu adalah fenomena kehidupan yang semua makhluk akan merasakannya. Kemudian setelah tua apalagi? Sakit. Apakah sakit itu? Apa? Setelah tua apa?
Hah? Sakit? Oh, mati. Ya, mati. Mati ya? Meninggal ya? Takut nggak? Nggak takut. Nah, yang sekarang, yang hari ini menikmati masa-masa menjelang tua atau sudah tua, itu adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa dikatakan begitu? Kenapa orang-orang yang saat ini menikmati masa tuanya adalah orang-orang yang beruntung? Karena di lain sisi mereka sudah menikmati semua masa kehidupan dunia ini. Setuju nggak? Setuju ya. Sudah merasakan hidup di dunia ini, sudah ibaratnya sudah lengkap. Masa hidupnya sudah dirasakan semua. Nah, bagaimana dengan yang muda-muda? Bisa nggak menjadi tua? Apa? Bisa atau belum tentu? Jawaban yang paling benar, bisa atau belum tentu? Belum tentu. Ya, jangan senang dulu. Ya, walaupun sudah tua tapi belum tentu dia duluan menjelang kematian. Ya, sudah sering melihat kan? Ada yang bayi bahkan belum lahir sudah meninggal. Yang baru lahir sudah meninggal. Menjelang balita sudah meninggal. Remaja meninggal. Nah, yang tua-tua, yang sudah sekarang menikmati masa tua, itu adalah orang-orang yang paling berbahagia, paling beruntung. Karena apa? Karena usianya panjang. Nah, mau seperti itu? Mau sama Nera yang penting gak menjadi tua? Nah, ini adalah fenomena kehidupan yang kita semua akan alami. Ya, jadi mau nggak mau, ya kita harus mengalami itu. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk melihat kenyataan. Untuk melihat ke sini, ke batin. Fenomena batin itu bermacam-macam. Kadang baik, ya, kadang menderita, kadang jengkel, kadang macam-macam, sakit, sedih dan lain sebagainya. Kadang marah. Nah, belajar Dhamma ini nanti akan membantu apa? Membantu pengertian kita itu menjadi terbuka. Pemahaman kita tentang kehidupan ini menjadi lebih jelas. Ya, yang mungkin awalnya sebelum kita mengenal Dhamma bahwa hidup ini kekal, hidup ini nggak boleh sakit, hidup ini nggak boleh meninggal. Nah, setelah mengenal Dhamma ternyata hidup ini harus begitu. Bagaimana caranya, Bapak Ibu semua, kita nggak meninggal? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita nggak meninggal? Bagaimana caranya kita tidak menjadi tua? Bagaimana caranya kita tidak menjadi sakit? Bagaimana caranya? Ayo kasih sebenarnya jawaban. Bagaimana caranya kita tidak menjadi sakit? Bagaimana caranya kita tidak menjadi tua? Bagaimana caranya kita tidak menjadi mati? Bagaimana caranya? Ayo kasih jawaban. Hah? Mencapai nibbana. Terus apa lagi? Berolahraga. Supaya sehat. Oke, apa lagi? Banyakin isi kantong enggak? Kalau isi kantongnya banyak bisa tua enggak? Masih bisa tua kok. Ya. Happy. Satu caranya kita bisa mengatasi kematian, bisa mengatasi tua, dan bisa mengatasi sakit. Apa itu? Jangan lahir.
Nah, jangan lahir. Bapak Ibu mau nggak sakit tangan? Nggak mau. Bagaimana caranya supaya nggak sakit tangan? Jangan punya tangan. Ya, kalau nggak punya tangan, ada sakit tangan nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak lahir ada nggak kematian? Kalau nggak lahir ada nggak sakit? Kalau nggak lahir ada nggak tua? Nggak ada kan? Nah, yang disebut sebagai nibbana. Nibbana itu adalah tidak muncul lagi atau sudah padam dari kekotoran batin. Nah, kalau batin kita ini masih menyala, maka kehidupan kita akan terus lahir mati, lahir mati, lahir mati, begitu terus. Kita ini bukan hanya di kehidupan sekarang, kita ini sudah banyak sekali kelahiran yang sudah kita alami. Enggak tahu di kehidupan lampau kita menjadi apa. Nah, sekarang bisa menjadi manusia ini karena apa? Karena banyak kebajikan yang dikumpulkan dulu, sehingga sekarang bisa bertemu lahir di alam ini. Di agama Buddha itu mengenal 31 alam kehidupan, yang dimana makhluk itu berputar di situ terus. Nah, kalau sudah mencapai nibbana, itu sudah tidak di situ lagi, namun padam. Nah, di 31 alam itu ada 4 alam menderita. Sudah tahu belum 4 alam menderita? Apa saja? Yang pertama. Alam apa? Alam menderita, tidak ada bahagia. Yang paling dasar, yang paling rendah. Alam apa? Alam neraka. Nah, alam neraka ini juga ada pembagiannya lagi. Tidak hanya satu alam neraka, tapi ada pembagiannya lagi. Nanti yang paling dasar sekali alam neraka awici namanya. Jadi orang yang terlahir di alam neraka awici ini adalah orang-orang yang karma buruknya berat, seperti membunuh orang tua. Memecah belah sangga, membunuh Buddha, membunuh orang suci. Nah, ini alam awici. Kemudian ada alam apa lagi? Alam binatang. Nah, alam binatang kita hidup bersama sama alam binatang. Kemudian alam peta. Apa alam peta? Tahu nggak alam peta? Alam hantu. Nah, alam hantu pun lingkupnya ada di alam manusia tapi beda dimensi. Pernah melihat hantu? Pernah nggak melihat hantu? Hah? Tidak pernah melihat hantu? Oh, baguslah ya, jangan sampai melihat nanti nggak berani tidur di rumah. Ya. Nah, yang keempat itu alam asura. Alam asura ini dia alam raksasa. Tapi bisa makhluk yang terlahir di alam dewa, kemudian di alam dewa itu dia berperang, kalah perang dia bisa jatuh ke alam asura itu. Yang keempat. Nah, yang kelima ini alam manusia, alam kita. Nah, kita yang kelima. Sedikit saja kita ini teledor, sedikit saja kita ini tidak kendali, bisa jatuh ke 4 alam ini. Nah, kalau sudah di 4 alam ini, untuk bangkit lagi ke alam manusia itu sulit. Nah, kenapa Bapak Ibu ada patidana? Kenapa Bapak Ibu setiap cengbeng ada menghormat para leluhur? Kenapa begitu? Apakah hanya menghormat saja? Kenapa kita ada pelimpahan jasa? Untuk apa? Nah, di alam peta itu ada memang di alam peta itu banyak jenis peta, tapi ada satu jenis yang hidupnya dia bergantung pada jasa-jasa dari alam manusia. Nah, misalkan kita sebagai yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, ya, misalkan ada di waktu tertentu acara patidana, kita melimpahkan jasa ke situ. Tapi tidak semua peta bisa menerima pelimpahan jasa. Ya, nah leluhur kita di semua alam itu pasti ada, termasuk di 4 alam menderita ini. Ya, kita sudah banyak sekali punya leluhur. Bahkan dikatakan itu kita sendiri saja pengembaraan kita di alam sengsara itu karena hidup mati terus. Kalau tulang kita ini kita sendiri dikumpulkan jadi satu, itu bisa bergunung-gunung.
karena sudah banyak sekali kelahiran yang telah kita alami. Nah, merucut lagi, kenapa bisa kok ada makhluk-makhluk terlahir di alam-alam yang tidak bahagia? Kenapa ada makhluk-makhluk yang terlahir di alam yang bahagia? Kenapa bisa begitu? Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik ya. Apa topiknya? Sudah baca belum? Ayo, apa? Topiknya apa? Hah? Enggak tahu? Coba, apa topiknya? Kita pada pagi hari ini bahaya memiliki sifat apa? Sifat marah. Nah, kenapa Samanera hari ini berbagi tema ini? Karena salah satu penyebab makhluk-makhluk terlahir di 4 alam ini itu karena memiliki sifat marah. Tidak hanya di alam ini, bisa jadi di alam manusia, tapi orang yang memiliki sifat marah lahir sebagai manusia lagi, nanti dia memiliki penampilan yang tidak bagus. Nah, penampilan yang tidak bagus. Banyak kan ya? Sudah sering bertemu kan? Tidak semua manusia ini memiliki jasmani yang sempurna. Betul atau tidak? Tidak semua manusia memiliki jasmani yang sempurna. Ada yang lahir sebagai manusia tapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki tangan. Bapak Ibu sudah punya semua belum? Coba dicek tangannya. Ada? Ada. Tapi pernah melihat enggak orang-orang atau orang-orang yang enggak punya tangan? Pernah melihat? Pernah. Nah, ini maksudnya yang sejak lahir ya. Dia lahir tapi tidak punya tangan. Kemudian ada juga lahir tidak punya kaki. Pernah melihat? Ada yang lahir sebagai manusia tapi dia pendek, tidak bisa besar-besar. Pernah melihat? Bapak Ibu gimana sekarang? Coba dicek-cek apa yang kurang badannya. Hidungnya, telinganya, matanya berfungsi semua enggak? Berfungsi? Bersyukur atau tidak? Nah, karena apa? Tidak semua orang bisa seperti kita pada pagi hari ini. Kita sehat secara jasmani, ya, sempurna secara jasmani. Kita lengkap, ya. Ada orang yang lahir sebagai manusia tapi tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ada sebabnya. Nah, kenapa kita bisa lahir sempurna jasmaninya? Kenapa bisa begitu? Apakah hanya spontanitas? Tidak. Di dalam agama Buddha pasti ada sebabnya. Nah, kemudian ada lagi. Ada manusia lahir lengkap secara jasmaninya, sempurna jasmaninya tapi mentalnya tidak sempurna. Pernah melihat orang yang jasmaninya bagus, sehat, bugar, tapi dia secara mental tidak bagus. Ya, kalau bahasa kasarnya apa? Hah? Idiot. Apa lagi? Apa? Kalau gini miring apa? Gangguan jiwa. Nah, kenapa bisa begitu? Banyak faktor. Nah, sudah mulai tegang ya. Jadi ini belajar Dhamma ini akan mengerti, nanti terbuka pengertiannya. Jadi kita menjalani hidup, kalau kita berpedoman pada Dhamma, kita menjadi berhati-hati, tidak sembrono menjalani hidup ini. Jadi kita hidup ini proses berjalan, ya, sedikit lengah bisa jatuh. Sama kita berjalan kaki juga begitu, kalau kita sembrono, tidak lihat jalan, ya, tidak perhatian terhadap jalan, ya kita tersandung, bisa jatuh. Nanti kalau sudah jatuh, nyalain siapa? Siapa yang disalahin? Batunya yang disalahin. Hah? Nah, kita juga begitu dalam proses kehidupan ini, kita berpedoman pada Dhamma. Dhamma ini seperti peta. Oh, jalan menuju Gerendeng Pulo ke sini. Jadi kalau saya pergi Gerendeng Pulo, saya nggak boleh belok-belok ke sini, nanti kesasar. Begitu juga. Oh, dengan belajar Dhamma, oh jalan menuju alam yang baik itu ini. Oh, jalan menuju alam yang tidak baik yang 4 tadi itu ini. Jadi sudah ada jalannya.
Ya. Nah, Bapak Ibu datang ke wihara, belajar dhamma, menghormati ratana, mengulang paliwacana. Paliwacana itu isinya adalah nasihat-nasihat Sang Buddha. Ya, khotbah-khotbah Sang Buddha. Kalau kita hayati dalam batin, kita renungi, ya, dimasukin ke dalam batin, jadi perenungan, kita menjadi lebih bahagia. Karena apa? Kita punya pedoman batin ini. Ya, kalau seandainya kita tidak punya pedoman, ya, kita tidak punya pedoman yang baik, yang bajik dalam batin ini, kalau kita menghadapi masalah, langsung apa? Langsung marah-marah, jengkel, menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya pedoman, tidak punya pengertian, tidak punya pemahaman. Tapi beda sama orang yang punya pengertian, dia belajar dhamma, praktik dhamma. Kalau dia mengalami penderitaan, mengalami misalkan dicela sama orang lain, difitnah sama orang lain. Respon orang yang tidak belajar dhamma bagaimana? Oh, langsung dilawan balik. Bahkan marah-marah, bahkan lebih panas dia, lebih garang dia. Nah, bagaimana respon orang yang belajar dhamma, praktik dhamma ketika dicela? Ketika dicela. Nah, sebelum masuk lagi, di dalam kehidupan ini itu berputar, ya. Dan selama kita hidup, maupun itu kita jadi orang jahat maupun orang baik, kita akan mengalami yang nama celaan. Kita akan mengalami yang nama celaan. Karena itu ada fenomena dunia namanya, berputar. Ada namanya bahagia menderita, untung rugi, dicela, dipuji, ya. Kemudian apalagi terkenal, tidak terkenal. Nah, itu berputar. Semua makhluk akan mengalami itu. Pernah dipuji enggak? Pernah. Pernah dicela? Pernah. Pernah bahagia? Pernah menderita? Akan mengalami. Pernah rugi? Pernah untung? Nah, dikenal enggak? Pernah dikenal? Dikenal. Pernah enggak dikenal? Pernah. Semua kita akan mengalami hal itu. Ya, itu berputar. Orang baik saja mengalaminya, apalagi orang jahat. Ya, orang baik saja mengalami, apalagi orang jahat. Akan senantiasa orang jahat akan lebih rentan lagi, dia akan sering kena itu. Nah, pemahaman kita tentang itu akan lebih membuka batin kita, sehingga kita menjadi lebih banyak pengertiannya. Kalau kita dicela, nanti punya pengertian. Kalau kita belajar dhamma, praktik dhamma, oh hari ini aku dicela, mungkin dulu aku pernah mencela. Kenapa hari ini aku dicaci sama orang, dimarahin sama orang? Mungkin juga aku adalah orang yang suka marah, orang yang sedikit-sedikit jengkel. Kenapa aku sekarang kecurian, kemalingan? Mungkin aku dulu di kehidupan lampau, mungkin aku adalah seorang pencuri. Kenapa aku ini sekarang menderita, banyak menderitanya ketimbang bahagianya? Mungkin dulu aku banyak membuat makhluk lain menderita. Ya, jadi hukum karma itu akan, kalau kita membuat sebab, ya, pasti akan muncul akibatnya. Kalau kita menyadari ini akan membuat kita lebih tenang batinnya. Nah, memiliki sifat marah ini juga bahaya. Ya. Kenapa kok bahaya sama Nera? Kenapa kok memiliki sifat marah ini bahaya? Pernah marah ya? Apa bedanya marah dengan sifat marah? Apa bedanya orang marah yang marah dan orang yang memiliki sifat marah? Apa bedanya? Tahu nggak bedanya? Orang marah mungkin marah spontan, mungkin karena ada sebab lain. Tapi orang yang punya sifat marah, sedikit-dikit, bahkan dalam keadaan dia dikasih nasihat marah, dikasih masukan marah, ya. Mungkin kita ngomong apa tersinggung marah. Banyak seperti ini. Nah, ini adalah orang sifat marah. Sifat marah ini adalah sebab. Ingat ya, sifat marah ini adalah sebab. Nanti kalau selama hidup ini kita suka marah-marah, kehidupan selanjutnya kita akan terkondisi seperti sifat kita. Ya, seperti sifat kita. Nah, bagaimana marah itu bisa terjadi?
Bagaimana sifat marah itu membuat kita menderita? Kira-kira pengalaman Bapak Ibu marah bagaimana kira-kira marah itu membuat Bapak Ibu menderita? Misalkan Bapak Ibu marah sama orang lain, benci. Nah marah ini tidak hanya marah saja ya, tapi dia sudah ada akarnya. Akarnya kebencian, ya, ketidaksukaan, kehiri-hatian, keserakahan, kebodohan batin. Itu berakar semua sehingga nanti muncul di permukaan seperti marah. Nah, saya coba memberikan perumpamaan Bapak Ibu semua. Kalau rumahnya Bapak Ibu semua kebakar, ada orang yang membakar rumahnya, ya, Bapak Ibu dibakar rumahnya sama orang, kemudian Bapak Ibu apa tindakan yang akan dilakukan? Pas Bapak Ibu pulang, begitu pulang rumahnya kebakar, ada orang yang bakar, kemudian orangnya itu lari. Yang mana kira-kira yang diselesaikan dulu? Mau ngejar orangnya atau memadamkan rumahnya? Hah? Kenapa nggak ngejar orangnya? Hah? Keburu habis. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau ada orang yang membuat kita itu sakit hati, jengkel, marah, tidak suka, kira-kira mana yang diberesin? Ayo. Diri kita. Karena apa? Yang kebakar itu ini. Yang kebakar itu ini. Nah, kenapa kita banyak kalau ada misalkan ada kita dicela sama orang, dimarahin sama orang, kita balas balik, kita marahin orang itu karena kita mengejar orang yang membakar rumah tadi. Kita kejar. Sehingga apa jadinya? Ya rumahnya hangus. Rumahnya, harta bendanya hangus semuanya. Sama kalau misalkan kita ada orang yang marah sama kita, kemudian kita marah balik, bahkan lebih marah kita lagi, kita sudah kebakar. Bahkan nanti bahkan akan berlarut-larut, tidak hanya sehari, tidak hanya 2 hari, tidak hanya 3 hari, bahkan selamanya, seumur hidup ya. Nah itu bahayanya dari sifat marah itu. Nah, kalau sudah sangat kental sekali, sangat melekat sekali kemarahan di batin ini. Nah, kemarahan ini sifatnya baik atau tidak? Hah? Marah ini sifatnya baik atau tidak? Setuju semua kan tidak ya? Kenapa masih marah-marah? Ya, emang keadaan kita kan masih belum terbebas dari penderitaan sama Nera, masih banyak kilesa sama Nera. Nah, bagaimana cara mengatasi kilesanya? Kita meredam, menekan sifat kemarahan itu, ya. Tapi memang praktiknya sulit Bapak Ibu semua. Tapi sementara kalau kita punya pengertian, siapa tahu ini akan membantu nanti ketika Bapak Ibu dalam momen yang tidak mengenakan, oh iya, kalau saya marah-marah, rumah saya kebakar. Ya, nah ini ingat sifat marah adalah sebab, ya, dia sifatnya membakar. Kalau kita kebakar, apakah mengenakan, apakah membahagiakan? Enggak kan ya? Tapi kalau adem ayem rasanya duduk dimanapun, ya, tinggal dimanapun rasanya enak sekali kalau di sini itu tidak kebakar. Tapi kalau kebakar, mau di wihara, mau di rumah mewah, mau di mall juga nggak bakal bisa happy kalau ini kebakar. Ya, ibaratnya juga kalau kita menggenggam yang namanya penderitaan itu, yang namanya ketidakbahagiaan atau sebab-sebab kependeritaan itu seperti kemarahan, kebencian, atau keserakahan, kekikiran, itu seperti menggenggam rantai atau rantai yang berduri. Kita genggam erat. Nah, kalau rantai yang berduri kita genggam erat, apa yang terjadi? Kalau rantai yang berduri kita genggam erat, apa yang terjadi? Luka enggak tangannya? Luka. Bagaimana kalau kita lepas rantainya itu? Apa yang terjadi? Luka enggak tangan kita? Sama.
Kalau kita menggenggam erat kemarahan, kebencian, keserakahan, iri hati, tidak suka dengan perolehan orang lain. Siapa yang menderita? Coba misalkan sama Nera benci sama Rama. Dendam sekali sama Rama. Ya. Kira-kira yang bahagia siapa? Rama yang bahagia, yang menderita siapa? Tetap saya sendiri kan. Nah, dalam nasihat Sang Buddha di Anguttara Nikaya namanya Kodana Sutta itu ada nasihat Sang Buddha seperti ini. Kalau orang itu terbakar oleh kemarahan, dicengkram oleh kemarahan, sifat marah, maka orang yang dendam, benci, marah ini dia akan menghendaki orang yang dia benci itu, semoga dia yang aku benci ini, yang aku tidak suka ini, berpenampilan buruk, jelek. Itu doa orang suka marah ya, orang benci doanya seperti itu. Nah, coba kita riset lagi. Ya. Orang yang berdoa tadi yang mendoakan musuhnya jelek, berpenampilan buruk. Kira-kira siapa yang berpenampilan buruk? Kira-kira siapa? Yang marah. Walaupun orang yang marah ini suka marah ini, dia mandi, dia pakai parfum, pakai baju yang bagus, ya. Tapi dia suka marah, suka menjelekkan orang lain, ya. Tahu kan orang marah kan tahu kan? Nggak mungkin orang marah itu kayak senyum-senyum gitu, nggak mungkin. Tapi dia akan memelototi matanya, kalau bisa itu bulat, benar-benar bulat matanya melotot, ya. Kemudian ini wajahnya akan dimerahin. Yang awalnya cantik, bagaimana caranya kalau orang marah itu wajahnya harus jelek, ya. Nah, begitu perumpamaannya. Jadi kalau orang udah menghendaki orang lain itu jelek, ketika dia menghendaki itu dia udah tidak bisa penampilan buruk. Nah, ini Bapak Ibu semua harus disadari ya. Ini kemarahan ini sangat menghancurkan. Sangat-sangat menghancurkan. Kemudian yang kedua, orang yang suka marah, yang dendam, iri hati, benci, ya, dia akan menghendaki orang yang dibenci itu seperti ini. Semoga dia tidak bisa tidur lelap. Ya. Orang yang dituju itu tidur lelap enggak dia? Tidur enggak dia? Nah, orang yang benci ini sepanjang malam dia begitu aja ngomongnya. Semoga dia tidak bisa tidur lelap, semoga dia mimpi buruk. Dia tidak tidur. Sepanjang hari tidak tidur karena membenci orang lain. Ya. Ini kebakar dia semalaman, kebakar. Tidak bisa tidur lelap. Nah, kemudian begini lagi doanya ada lagi. Semoga dia tidak berhasil. Orang yang dibenci dia kerja terus, dia datang wihara terus, dia berdana, rajin berbuat baik, dia sibuk dengan ucapan-ucapan itu. Semoga dia tidak berhasil, semoga dia menjadi orang yang melarat. Tapi orang yang dibenci dia senantiasa datang wihara, kerja dengan baik, ya. Siapa yang kira-kira yang rugi? Siapa yang rugi? Nah, sudah mulai paham ya? Enggak apa-apa, emang materi ini agak mengantukkan. Tapi harus dipahami. Kalau nanti dipahami, ketika Bapak Ibu marah, oh iya, kalau aku marah nanti katanya begini, ngerem jadinya ada remnya. Coba kalau enggak ada remnya, wah nyelocos, selesai marah baru sadar. Aduh, kenapa saya tadi begitu ya? Kenapa saya marah tadi? Udah sudah terlambat. Ya. Nah, ada lagi doa dari orang yang benci sama doa dari orang yang suka marah, yaitu semoga dia tidak menjadi kaya, semoga dia miskin. Tapi nyatanya orang yang dibenci dia senantiasa berbuat baik terus, bekerja keras terus, bahkan tambah kaya. Bahkan saya lihat itu di media sosial orang kaya-kaya itu banyak yang
dibenci begitu ya. Tapi nyatanya dia tambah kaya-kaya terus ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi doanya, semoga dia tidak bisa tidur, tidak punya teman. Tidak punya teman. Kira-kira siapa? Coba Bapak Ibu ya. Misalkan sama Nera nih suka-suka, semoga Rama tidak punya teman. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak berteman dengan sama Nera? Kan saya kan suka mendoakan Rama supaya tidak punya teman. Semoga Rama tidak punya teman. Nah, Bapak Ibu yang mengetahui sama Nera seperti itu, mau nggak berteman dengan sama Nera? Nanti ujung-ujungnya ya akan kena imbasnya. Ya ibaratnya mangga, ada 2 mangga, mangga satu itu bagus tapi mangga yang satu lagi tidak bagus. Lama-lama mangga yang bagus tadi akan apa? Ikut apa? Ikut tidak bagus juga. Begitulah ya. Kemudian ada lagi doanya lagi, semoga orang yang saya benci itu lahir di alam neraka, lahir di alam peta, lahir di alam-alam rendah. Itu doa orang yang suka benci, suka marah. Tapi nyatanya orang yang dibenci dia suka berbuat baik. Siapa kira-kira yang lahir di alam rendah? Nah, ingat ya, sifat marah adalah sebab. Sebab. Kalau kita setiap hari mendoakan orang lain, membenci orang lain, dendam sama orang lain, ibaratnya kita sudah mengumpulkan sebab. Kita sudah bisa memastikan, ya. Jadi kehidupan selanjutnya setelah kematian itu jangan dibayangkan seperti apa ya hidup di alam surga, seperti apa ya hidup di alam neraka, di alam menderita. Jangan dibayangkan. Sekarang saja rasakan. Kalau selama hidup ini kita senantiasa berbuat buruk, terbakar dengan kemarahan, dengan kebencian, bahagia enggak? Bahagia enggak kalau setiap hari, setiap momen kita terbakar dengan kebencian, dengan keserakahan? Bahagia enggak? Bagaimana hidup kalau misalkan meninggal di momen itu, kehidupan selanjutnya bagaimana kira-kira? Di dunia ini saja tidak bahagia, apalagi di kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau di kehidupan ini kita senantiasa berbuat baik, berbaur dengan keluarga, anak cucu, teman-teman, berkomunikasi dengan baik, saling mengasihi, saling membantu. Happy enggak itu? Happy. Di kehidupan ini saja happy. Di kehidupan ini saja happy. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Ya. Jadi kebiasaan kita adalah habitat kita. Kebiasaan kita adalah habitat kita. Ya. Paham ya maksudnya ya? Kebiasaan kita adalah habitat kita. Tahu ya habitat ya? Nah, sekarang mumpung kita masih punya kesempatan sehat, masih punya kesempatan bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa bertemu, bisa jalan, bisa belajar dhamma, bertemu dhamma, manfaatkan momen ini bersama-sama. Sama Nera juga seperti itu. Berusaha untuk terus belajar, tidak hanya belajar tapi juga praktik dhamma. Enggak apa-apa, walaupun kita kadang-kadang suka marah enggak apa-apa. Tapi kalau udah punya pengertian yang awalnya suka marah karena punya pengertian dhamma, ketika mau marah punya bisa ngerem. Hari ini marahnya sekali 2 kali, besok sekali. Nah, lama-lama kalau terbiasa bisa nggak marah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya kita adalah orang-orang yang beruntung. Lahir sebagai manusia punya jasmani dan batin yang sempurna. Kita bisa bertemu dengan dhamma, bisa praktik dhamma. Dan ini adalah sumber kebajikan. Kalau di dalam kehidupan ini kita sudah berbuat baik, nanti kalau sudah menjelang kematian kita sudah tenang, tidak ada penyesalan. Ya, tidak ada penyesalan kalau sudah banyak berbuat baik. Ya. Kalau selama hidup banyak berbuat baik, ketika sakit berbaring menjelang ajal, muncul perenungan, waduh selama hidup saya sudah berbuat baik. Saya sering kuihara, berdana, membantu orang tua, membantu anak cucu dan lain sebagainya. Tenang hidupnya, tenang pikirannya. Mau menjelang kematian pun tidak ada yang ditakutin, tidak gelisah. Tapi bagaimana orang yang setiap hari suka
marah, benci, dendam, iri hati, tidak suka dengan perolehan orang lain. Nah, nanti kalau udah sekarat, menjelang kematian, apa yang dipikirin? Hah? Tidak ada gambaran kebajikannya. Yang ada itu ada, selama hidup aku udah benci sama ini, selama hidup ini aku sudah berbuat buruk. Gelisah, takut, cemas. Sudah terlambat itu. Nah, inilah yang menjadi kondisi di kehidupan selanjutnya kita seperti apa. Nah, jadi dengan mengetahui sifat marah ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa Samanera sharing tentang sifat kemarahan ini, karena kemarahan itu sifatnya menghancurkan sekali. Membakar. Dia marah, sifat marah itu membakar. Ya, kalau sudah kebakar, ya, kalau sudah marah banget itu susah dikendalikan. Ya, dikasih nasihat nggak bisa, mau dikasih harta juga nggak mau dia, orang yang marah banget itu. Ya, nah itu sifat marah itu membakar sekali. Nah itu cukup tegangnya, ya cukup tegangnya. Nah, sepertinya waktunya cukup ya. Nah, cukup. Paham ya maksudnya ya? Beneran? Di ruangan ini saja apa di luar nanti? Nah, di luar juga harus paham ya. Jangan sampai di ruangan ini saja mengerti, keluar pintu hilang semua. Apa yang disampaikan Samanera tadi? Nah, coba Samanera juga dulu suka marah-marah, ya. Jadi Samanera bukan orang yang dulunya nggak marah-marah. Samanera juga suka marah-marah dulu ya. Semua makhluk, semua manusia pasti punya momen-momen yang tidak mengenakan. Tetapi ketika dia mau perbaiki diri, mengembangkan diri, menjadi lebih baik, saya yakin seburuk-buruknya orang pasti bisa menjadi baik. Contohnya siapa? Anggulimala. Anggulimala adalah orang di zaman Sang Buddha yang membunuh bahkan lebih dari 1000 orang dibunuh sama dia. Tapi bisa menjadi arahat, bahkan tidak muncul lagi, tidak lahir lagi di dunia ini. Nah, jadi bersyukur kita tidak seperti Anggulimala. Kalau di zaman sekarang seperti Anggulimala, waduh ini udah bahaya ya, bisa masuk di Nusa Kambangan. Ya, itu ya yang bisa Samanera sampaikan. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, panjang usia, dan semakin menjadi orang yang damai, redam batinnya, tenang batinnya, senantiasa bahagia dalam keadaan apapun. Ya, teruslah ya merenung, usahakan setiap kali merenung dalam batin. Hari ini apakah saya ini adalah orang yang marah-marah atau tidak ya? Oh, hari ini aku adalah orang yang happy. Oh, misalkan hari ini aku adalah orang marah-marah. Oh, aku akan usahakan untuk tidak marah-marah lagi. Nah, kita ini harus sering-sering melihat ke sini, sering-sering bercermin. Kalau cermin itu jangan melihat wajahnya doang, coba lihat batinnya. Wah, jangan mentok sampai di sini. Oh, aku ini cantik, tidak keriput. Oh, rambutku masih hitam. Jangan mentok di situ, coba langsung tembus ke sini. Ya, merenung begitu. Ya, itu yang bisa Samanera sampaikan. Akhir kata, sabe sata bohantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bahagia.
สุ